Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sikap beri salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, silakan duduk kembali. Oke, baiklah. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Teman-teman, alangkah baiknya sebelum kita memulai pelajaran, kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu akan tanya kabar kalian dulu. Bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, sudah siap belajar hari ini? Siap. Oke, baiklah. Sebelum kita belajar, kita akan menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke, sebentar ya. Oke, anak-anak, kita berdiri dulu untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk kembali. Oke, baik. Sebelum masuk materi, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu, Nak ya. Alvino, hadir. Anindya, hadir. Aufa, Ayu, Clarissa, Keiza, hadir. Atar, hadir. Maulana, oke. Bagus, Nawir, ada. Rofi, oke. Naila, Dinda, oke, ada Dinda ya. Rahma, oke, ada. Kemudian terakhir Saskia, oke, masuk semua ya hari ini. Alhamdulillah kelas ini semuanya sehat walafiat. Alhamdulillah. Oke. Sebelum kita memasuki materi, nah, Ibu akan membahas sedikit tentang materi yang minggu lalu. Materi minggu lalu kita membahas tentang apa, Nak? Tentang teknologi informasi dan komunikasi. Ada yang ingat apa itu teknologi informasi dan komunikasi? Oke, boleh, bagus. Teknologi informasi dan komunikasi adalah istilah yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. Oke, jadi teknologi informasi dan komunikasi itu adalah istilah yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyimpan dan menyampaikan informasi ya. Jadi alhamdulillah kalian masih ingat sedikit materi yang telah kita bahas kemarin ya. Nah, kemudian sebelum kita memasuki
materi kita lagi. Nah, Ibu akan Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita terlebih dahulu. Oke, baiklah. Selanjutnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu nanti kalian mampu membedakan perangkat input, output, proses, dan storage ya. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajarannya nanti kalian mampu menjelaskan fungsi dan perangkat-perangkat keras. Nah, yang dari input, dari output, kemudian ke perangkat yang storage ya. Nah, jadi untuk selanjutnya, sebelum kita memasuki materi, kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Ya, oke. Baiklah untuk anak-anak sekalian, silakan kita berdiri dulu, nak. Ya, sebelum kita memulai materi, kita melatih konsentrasi terlebih dahulu, ya. Oke, tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Aha aha ma, aha aha nat, aha aha semangat. Oke, silakan duduk kembali ya. Nah, jadi semangat ya belajar hari ini, jangan lemes, nak ya. Nah, jadi sebelum kita memasuki materi tentang perangkat keras komputer, Ibu akan bertanya dulu kepada kalian, apakah kalian pernah melihat komputer? Pernah melihat komputer? Pernah? Pernah. Kira-kira apa saja perangkat keras komputer yang kalian ketahui? Boleh, bagus, keyboard. Ada yang lain? Mouse. Ada lagi? Monitor. Ada lagi? Ayo. CPU boleh. Ada lagi? Hard disk. Ya, banyak nak ya perangkat keras. Perangkat keras yang kalian ketahui. Nah, jadi mungkin kalian baru mengetahui sedikit apa itu perangkat keras komputer. Nah, jadi sekarang kita akan membahas materi tersebut. Ya, sekarang kita masuk ke materi tentang sistem komputer. Ya, boleh kalian lihat di layar monitor. Di sini kita akan membahas tentang perangkat keras komputer yang kalian sebutkan satu persatu tadi. Ya, kita akan mendalami lagi materi tersebut. Nah, yang pertama kita akan mengetahui dulu apa itu perangkat keras komputer. Nah, perangkat keras komputer itu adalah perangkat pada komputer yang memiliki wujud fisik yang nyata, ya nak ya. Nah, dan dapat disentuh atau dipindahkan, kemudian dapat berguna sebagai perangkat masukan input, kemudian perangkat keluaran output. Perangkat pemproses adalah prosesor, kemudian memori dan penyimpanan atau storage. Ya. Jadi maksud perangkat keras ini adalah perangkat keras komputer yang memiliki wujud fisik yang nyata, bukan hayalan yang bisa dipegang, yang bisa dibawa kemana-mana. Nah, seperti halnya ini adalah perangkat keras komputer, akan tetapi dia sudah disederhanakan. Nah, ini adalah komputer, tapi dia tidak memakai alat yang banyak seperti itu. Ya, dia sudah dijadikan satu, jadilah namanya laptop, bukan komputer lagi. Akan tetapi sistem kerjanya sama. Ya, ini adalah perangkat keras contohnya. Karena dia berbentuknya nyata, ada fisiknya, bisa diangkat, bisa digunakan. Ya. Mengerti perangkat keras komputer? Mengerti. Oke. Di sini ternyata berdasarkan fungsinya perangkat keras itu terdiri menjadi 4. Ada perangkat keras masukan, itu disebut juga dengan input device. Kemudian yang kedua ada perangkat pemproses, itu disebut juga dengan proses device. Kemudian yang ketiga ada perangkat keluaran, disebut juga dengan output device. Yang keempat ada perangkat penyimpanan, disebut storage. Ya, kita akan membahas apa itu fungsi perangkat keras itu ya. Nah, yang pertama kita masuk ke perangkat keras masukan atau input device ya. Jadi perangkat keras masukan itu adalah perangkat keras yang mengirimkan data ke komputer untuk diolah.
Nah, ini ada contohnya seperti yang disebutkan oleh Bagus tadi. Ada keyboard ya, disebutkan oleh si Rahma, ada mouse, kemudian ada barcode, kemudian ada scanner. Nah, maksud dari perangkat masukan ini adalah perangkat keras yang perangkat keras tambahan yang disambungkan ke komputer tersebut. Nah, ini adalah perangkat masukan ya. Kemudian ini adalah mouse atau tikus artinya ya. Mouse itu artinya tikus, tapi bukan tikus hewan ya. Ini arti dari komputer tersebut ya. Nah, kita baca dulu. Mouse ini digunakan untuk menggerakkan dan mengatur posisi kursor pada layar untuk mengeksekusi perintah ya. Jadi, pengoperasian mouse dapat dengan beberapa cara, boleh ditunjuk, kemudian boleh ditekan tombolnya ya. Kemudian si mouse ini banyak sekali kegunaannya. Dia boleh diklik ganda, kemudian menekan tombol mouse 2 kali dengan cepat tanpa menggeser mouse. Ya. Kemudian klik kanan, juga dapat menekan tombol kanan mouse 1 kali untuk menampilkan menu tertentu. Ini pengertian dari mouse, ya. Kemudian ada keyboard. Nah, ini adalah gambaran keyboard. Pernah melihat keyboard? Pernah. Nah, keyboard ini adalah disebut juga dengan papan ketik, ya. Ini adalah alat yang digunakan untuk memasukkan karakter ke dalam komputer. Nah, memberikan perintah karakter tersebut berupa huruf, angka, dan simbol ya. Seperti halnya ini kalau lebih disederhanakan seperti handphone kalian ya. Nah, kalau kalian mengetik pesan itu pasti ada muncul huruf-huruf. Muncul tidak? Muncul. Ada kan? Di sini semua ada handphone? Ada. Itu adalah papan ketik seperti keyboard. Nah, kalau diketik hurufnya muncul. Nah, itulah keyboard yang disederhanakan, yaitu handphone kamu, ya. Kalau ini besar sekali, ya, makanya disederhanakan, ya. Itu adalah pengertian keyboard. Kemudian yang selanjutnya yaitu scanner. Pernah lihat scanner? Pernah lihat di mana scanner? Pernah lihat di mana ini? Di kantor. Terus lihat di mana lagi? Di ruang kerja. Di mana lagi? Fotokopian. Pernah fotokopian enggak? Pernah. Ada enggak ini? Ada. Nah, ternyata scanner ini digunakan untuk memindai dan menyalin data dari kertas berisi grafik, gambar, foto, tulisan ya. Nah, kemudian cara kerja scanner ini adalah dengan menempatkan sebuah objek di atas kaca scanner ya. Kemudian akan dibaca oleh optical data reader dan mengirimkan ke komputer. Nah, kalian pernah lihat enggak cara kerja scanner itu seperti apa? Pernah lihat enggak? Pernah? Ada yang pernah? Ada yang belum? Nah, cara kerjanya scanner itu itu kan seperti ini. Nah, jadi alat itu bisa dibuka. Nah, kemudian di situ ada kaca. Itu yang kaca bening itu, jadi kertas ditaruh di situ. Kemudian ditutup, ditekan. Nah, nanti dia akan membaca apa yang dibaca oleh kaca itu. Nanti keluar hasilnya. Nah, itulah pengertian dari scanner. Nah, kemudian ini barcode reader. Pernah lihat? Lihat di mana, Supermarket. Di mana lagi? Alfamart, Indomaret, City Mall, Ramayana, ya, Matahari. Ada pakai ini ya? Ada. Di warung ada enggak? Ada yang AT. Ya. Jadi ini adalah barcode reader. Jadi kalau ditanya kamu, ini apa barcode reader ya? Biar lebih keren dikit ya bahasanya ya. Barcode reader ini ternyata adalah pemindai optis yang dapat membaca barcode yang tercetak, mengubah kode bar tersebut menjadi data elektrik dan mengirimkannya ke komputer. Nah, barcode reader ini tugasnya adalah menyeken atau mengecek harga pada barang-barang tertentu. Ya, kalian pernah lihat barcode yang ada di setiap makanan yang pernah kalian beli? Nah, itu adalah barcode yang dia scan. Dia akan membaca berapa harganya, ya. Nah, itu adalah tugas dari barcode reader, ya. Nah, untuk yang materi perangkat keras input, sudah paham? Nah,
Kalau sudah paham, kita akan masuk ke perangkat pemroses ya, atau juga disebut dengan proses di device ya. Nah, data atau perintah yang diterima dari perangkat masukan, nah kemudian selanjutnya akan diproses oleh komputer. Nah, ini namanya CPU, Central Processing Unit. Pernah lihat, Dana? Pernah lihat? Nah, ini adalah CPU, ini disebut juga dengan otak komputer. Jadi, apapun yang berhubungan dengan komputer, itu yang menjalankannya adalah CPU. Seperti halnya badan kalian. Yang menjalankan kalian di siapa yang memproses? Oh, otak. Dia adalah otak komputer ya. Jadi, otak ini adalah memerintahkan kalian untuk bergerak. Ya, nak ya. Itu adalah pengertian dari CPU. Dia akan memproses apapun yang dia inginkan atau yang dia dapatkan. Nah, makanya juga dia disebut dengan otak komputer. Nah, ini adalah pengertian dari CPU atau Central Processing Unit. Nah, ini adalah bagian utama dari komputer, nah, yang bertugas untuk melaksanakan keseluruhan operasi yang dilakukan oleh komputer. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi, ya, contohnya adalah kita sebagai manusia juga mempunyai otak untuk memproses apa yang kita kerjakan sehari-hari ya. Jadi sama halnya dengan komputer. Komputer juga mempunyai otak untuk dia bekerja ya. Jadi tak hanya manusia, perangkat keras komputer juga mempunyai otak. Enak ya? Ya, ngerti? Mengerti tentang CPU? Ngerti. Nah, ternyata CPU itu adalah mungkin otak besar. Otak besar. Kita ini kan mempunyai dua, nak ya. Ada otak besar dan otak kecil. Nah, otak kecil komputer ternyata itu disebut juga dengan RAM atau Random Access Memory. Nah, pengertiannya adalah RAM ini adalah jenis memori sangat cepat yang digunakan untuk menyimpan data, akan tetapi hanya sementara ya. Mengapa dia hanya sementara? Nah, karena saat data dari file menyimpan sekunder, nah contohnya nih, saat akan memanipulasi gambar bunga, gambar tersebut akan dimuat di RAM dan dimanipulasi di RAM. Jadi data pada RAM dapat diakses secara acak, jadi tidak harus terurut. Ya, jadi si RAM ini menyimpan data hanya sementara ya. Mengerti apa itu RAM? Oke. Kalau sudah mengerti apa itu RAM, nah sekarang kita masuk ke selanjutnya, yaitu perangkat keluaran atau disebut juga dengan output device ya. Apa itu perangkat keluaran? Perangkat keluaran itu adalah peralatan yang menyajikan informasi dari komputer yang bisa berupa tampilan di layar monitor. Nah, bisa juga gambar tercetak, suara yang dihasilkan oleh speaker, dan lainnya ya. Maksud perangkat keluaran ini adalah, nah seperti ini. Ini adalah laptop. Yang dikeluarkan oleh tampilan dari monitor adalah ini ya. Nah, itu. Jadi dia mengeluarkan hasil. Nah, seperti printer. Pernah lihat printer? Pernah. Di mana lihat printernya, nak? Fotokopi, terus di mana lagi? Di kantor. Nah, kemudian si layar monitor dia menghasilkan gambar. Ya, dia menghasilkan gambar. Kalau si printer dia menghasilkan kertas atau hasil cetakan. Nah, di sini juga ada speaker. Kalau speaker dia menghasilkan apa? Suara ataupun bunyi. Nah, sekarang kita akan bahas lebih lanjut lagi. Nah, di sini ada layar monitor. Nah, layar monitor ini berfungsi untuk menampilkan hasil pengolahan data di komputer seperti gambar, teks, angka, grafik, dan sebagainya. Ya, seperti halnya handphone kalian. Nah, Ibu contohkan handphone kamu. Handphone kalian kalau dibuka itu menghasilkan apa? Gambar ya. Handphone kalian itu anggap saja sebagai monitor. Ya, dia menghasilkan berupa gambar, teks, ya, grafik. Enak ya? Nah, itu adalah pengertian dari monitor yang dapat kita lihat. Ya, kemudian kita masuk ke
Printer. Nah, ini nih printer yang kata kalian pernah dilihat di fotokopian. Nah, di kantor juga ada ya. Banyak nah ya printer ini ya. Ternyata kegunaan printer ini untuk mencetak gambar, kemudian foto, dokumen, dan bentuk media kertas. Nah, jadi ada beberapa jenis printer nah yang digunakan oleh printer. Itu banyak merek nah, ada matrix, inkjet, laserjet, dan plotter. Nah, jadi ternyata printer ini banyak macam, banyak jenis atau banyak mereknya. Nah, tergantung merek masing-masing, mereka mempunyai kapasitas, mempunyai kualifikasi yang berbeda-beda, tapi tujuannya sama untuk mencetakkan hasil. Ya, boleh itu berupa gambar, boleh berupa grafik, foto, ataupun dokumen ya. Nah, kemudian ada speaker. Nah, tadi kata kalian speaker ini menghasilkan suara, Bu. Iya, benar. Ternyata speaker ini digunakan untuk menghasilkan suara dari komputer seperti musik ya, percakapan di film, kemudian efek suara lainnya. Nah, ini adalah contoh speaker. Ternyata speaker ini banyak bentuknya, ada yang bulat, ada yang kotak, ada yang besar, ada yang kecil ya. Tapi walaupun bentuknya berbeda, tujuannya sama, untuk menghasilkan suara ya. Nah, untuk penting dan tidak pentingnya suatu speaker tergantung dari apa yang akan kita gunakan ya. Sebenarnya si speaker ini boleh digunakan untuk keadaan yang memang untuk seperti kita belajar kan. Nah, kita akan mendengarkan suara yang cukup besar. Kalau tidak menggunakan speaker, maka suaranya tidak akan terdengar ya. Jadi untuk penting dan tidak penting, ternyata speaker ini cukup penting ya. Nah, di perangkat masukan tadi sudah paham? Sudah ya? Oke. Terus sekarang kita masuk ke perangkat penyimpanan atau dimaksud juga dengan storage device. Nah, perangkat penyimpanan ini adalah tempat penyimpanan data yang disimpan. Pada penyimpanan sekunder dapat bertahan lama dan dapat dimanfaatkan kembali oleh penggunanya saat dibutuhkan. Oke, di sini ada gambar hard disk. Pernah lihat hard disk? Pernah. Lihat di mana, Nak? Di rumah. Di kantor. Kalau di rumahnya ada komputer, pasti sering melihat yang namanya hard disk. Kemudian hard disk. Di sebelahnya ada gambar apa? Flash disk. Pernah lihat flash disk? Pernah. Kalian punya flash disk? Ada yang punya, ada yang tidak. Nah ya, punya kakaknya, ada yang punya sendiri ya. Nah, ternyata hard disk dan flash disk ini sama-sama tempat penyimpanan ya. Akan tetapi mereka berbeda. Karena hard disk ini terdapat di dalam CPU. Hard disk ini adalah bagian dari CPU, bagian dari otak komputer. Nah, dia di dalam sana, Nak. Tapi kalau flash disk, dia beda lagi. Ya, dia di luarnya, tapi sama-sama mempunyai kemampuan untuk menyimpan data atau file. Ya, sekarang kita akan membahasnya lebih detail lagi. Nah, di sini ada yang namanya hard disk drive. Nah, hard disk ini adalah media penyimpanan data dalam lapisan magnet pada piringan bulat atau cakram disk tipis. Nah, kemudian data yang disimpan dalam cakram hard disk ini tidak akan hilang, bahkan ketika tidak ada daya listrik. Nah, ini Ibu contohkan pada handphone kalian lagi, ya. Hard disk ini ternyata adalah memori pada HP kalian, ya. Nah, hard disk ini adalah untuk menyimpan di handphone kalian. Nah, kalau di handphone kalian ada memori, itu ada termasuk hard disk. Hampir sama ada bentuknya, hampir ya. Akan tetapi ini lebih ke besarnya. Nah, tapi memori kamu lebih ke yang kecil. Nah, ternyata di komputer dan di handphone juga membutuhkan
perangkat untuk penyimpanan agar kalian dapat menyimpan hasil foto, video, ya, dan dokumen lainnya. Ya. Nah, itu adalah pengertian dari hard disk drive. Oke, ngerti hard disk? Pengertian hard disk? Nah, sekarang ada flash drive ya. Ini adalah yang disebut juga dengan flash disk ya, yang kata kalian pernah melihat flash disk yang kecil tuh, Nak, ya. Nah, ternyata fungsi flash disk ini juga sama sebagai alat penyimpanan data secara permanen yang portable. Maksud portable itu adalah dia bisa dibawa kemana-mana, ya. Makanya dia diminimalisir jadi kecil, ya. Nah, jadi flash disk ini menggunakan flash disk memori yang biasanya menggunakan antarmuka atau USB. Nah, ternyata flash disk ini mempunyai ujung yang dapat disambungkan ke dalam printer atau di dalam laptop atau komputer, ya. Jadi kapasitas penyimpanan pada si flash disk ini banyak macam. Nah, ada yang 4 GB, ada yang 8 GB, ya. Ada yang 256 GB. Nah, kira-kira si ukuran memori pada flash disk ini sama tidak dengan memori yang ada di handphone kalian? Sama, hampir ya. Maksud Ibu ada yang 2 GB memorinya ya, ada yang 4 GB, ada yang 8 GB, ya, kemudian ada yang 256 GB. Nah, iya, ternyata semakin besar gigabyte-nya semakin mahal harganya, ya, tergantung dengan kebutuhan, ya, Nak, ya. Oke, di sini tentang flash disk. Sudah paham tentang flash disk? Sudah, ya. Oke. Kemudian karena materi kita sudah kita bahas semua. Nah, apakah anak-anak sekalian ada yang ingin bertanya tentang materi kita hari ini? Ayo. Ya, oke, baik. Siapa, Nak? Clarissa? Oke, Clarissa boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Clarissa dari kelompok 1 ingin bertanya. Menyapa, Ca? Mengapa perangkat keras komputer memerlukan hard disk? Oke, silakan duduk kembali. Nah, tadi si Caca bertanya, mengapa perangkat keras komputer itu memerlukan hard disk? Ada yang bisa menjawab enggak pertanyaan dari si Clarissa? Oke, si Saskia, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia dari kelompok 3. Ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Clarissa, yaitu adalah karena komputer memerlukan tempat untuk menyimpan semua file yang tersimpan di dalam komputer. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Oke, boleh, Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya, apa fungsi dari speaker? Fungsi dari speaker. Oke, boleh duduk dulu, Nak, ya. Nah, si Rahma tadi menanyakan tentang apa fungsi dari speaker. Nah, ada yang tahu dah apa itu fungsi dari speaker? Oke, Maulana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Speaker berfungsi untuk menghasilkan suara dari komputer seperti musik dan efek suara lainnya. Oke, boleh. Ada lagi yang ingin menjawab? Tidak ada. Oke. Sekarang Ibu akan menyimpulkan dulu pertanyaan dari si Clarissa, yaitu mengenai perangkat keras komputer itu memerlukan mengapa perangkat keras komputer itu memerlukan hard disk, ya. Itu dijawab oleh si Saskia, ya. Benar ya si Clarissa, ya, karena komputer itu memerlukan tempat untuk menyimpan semua file yang tersimpan di dalam komputer, ya. Sudah jelas? Sudah. Sekarang pertanyaan si Rahma, ya. Si Rahma tadi bertanya, Bu, apa itu fungsi dari speaker? Nah, ternyata tadi dijawab oleh si Maulana, ya. Fungsi speaker itu yaitu untuk menghasilkan suara dari komputer, baik itu musik,
kemudian ataupun efek suara lainnya ya. Jadi sudah paham nih si Rahma apa itu fungsi dari speaker? Sudah. Oke. Nah, jadi kemudian terima kasih untuk si Caca, untuk si Saskia, Rahma sama si Maulana sudah bertanya dan menjawab pertanyaan dari temannya ya. Nah, kemudian kita selanjutnya yaitu akan diskusi. Nah, kita akan diskusi dulu nak ya. Kita akan diskusi terlebih dahulu ya. Apa yang akan kita diskusikan? Nah, nanti Ibu akan membagikan lembar kerja diskusi kalian ya. Untuk kelompoknya kalian boleh duduk di tempat duduk kalian masing-masing ya. Jadi itu adalah kelompok kalian sendiri. Enak ya. Sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja kalian untuk diskusi. Nah, kelompok ya Nawir. Yang mana Nawir? Ini. Nah, di sini kelompok 1, kemudian ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Nah, jangan dulu dikerjakan ya, Ibu jelaskan dulu. Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana cara kalian mengerjakan lembar kerja tersebut ya. Oke, bagus. Nah, sekarang di depan kalian ada lembar kerja seperti yang punya Ibu pegang. Sudah dapat semua? Sudah. Nah, di sini ada ketua kelompok. Pilih salah satu dari kalian siapa yang akan menjadi ketua kelompok. Ditulis namanya di paling atas. Kemudian kelasnya ditulis, kemudian nama anggotanya juga ditulis, ya. Nah, di sini ada langkah-langkah yang harus kalian lakukan sebelum mengerjakan ini. Ya, sekarang kita buka ke lembar 2 yang kedua. Nah, di sini tugas kalian adalah di sini ada 7 gambar yang sudah Ibu buat. Nah, gambar ini belum Ibu beri nama. Ya, jadi tugas kalian adalah menulis apa nama perangkat keras tersebut. Nah, kemudian kalian lihat di kolom yang kedua ini. Di sini ada yang namanya input, proses, output, atau storage. Kalian lihat gambar yang pertama, misal namanya adalah CPU. Nah, CPU ini termasuk ke penyimpanan mana? Apakah dia penyimpanan input, ataukah dia penyimpanan proses, atau dia penyimpanan output, ataukah dia penyimpanan storage? Kalian centang saja salah satu. Ya. Kemudian gambar yang kedua, ini misal monitor, dia termasuk ke penyimpanan apa? Kalian juga conteng juga. Ya. Begitu juga dengan gambar yang sampai nomor 7. Nah, kemudian ada lagi nih kegiatan kalian yang kedua. Nah, ini adalah namanya studi kasus. Boleh kalian baca. Di sini ada menurut kalian perangkat keras apakah yang sebaiknya digunakan oleh seorang guru dalam proses pembelajaran di kelas. Nah, silakan nanti tulis pendapat kalian. Kira-kira apa sih perangkat keras yang harus digunakan oleh seorang guru? Nah, ya. Sudah paham tugas kelompoknya? Sudah? Tidak ada lagi yang ingin bertanya tentang tugas kelompoknya? Tidak. Jika tidak, silakan kerjakan dimulai dari sekarang. Ya, Ibu kasih waktu kurang lebih 5 atau 10 menit. Jika ada yang belum paham, boleh bertanya ya, Nak ya?
Tulis tambah fungsi panjang waktu CPU monitor. Ya, nah ini ditulis nak ya. Nah ini CPU ditulis ya. Dicari di bahan ajar yang sudah ibu kasih. Nah ditulis namanya. Output juga banyak awalnya monitor. Apakah ada kesulitan untuk kelompok 2? Ada. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan ya. Bagaimana kelompok 1? Bisa? Bisa. Kalau ada yang belum paham, boleh ditanyakan ya. Kelompok 3 bisa? Bisa. Alhamdulillah aja. Ya, silakan dikerjakan ya. Oke, untuk teman-teman yang lain silakan dibantu nak ya. Ini kan namanya diskusi atau kerja kelompok. Nah, jadi bekerja sama untuk biar supaya tugasnya cepat selesai ya. Nah, gantian dengan temannya. Yo, ada yang mencari materi, ada yang menjawab, ada yang menambahkan pendapat, ya. Yang namanya kelompok itu adalah kerjasama, ya nak ya, untuk mendapatkan, menghasilkan kekompakan kalian.
Jika ada kesulitan, boleh bertanya apa yang belum dipahami atau ada yang belum mengerti. Saling dibantu nak ya, ada yang mencari jawabannya, ada yang membacakan soalnya, ada yang menuliskan pendapat studi kasus yang kegiatan kedua. Yang namanya tugas kelompok itu adalah jadi kalian itu harus saling membantu satu sama lain biar untuk menghasilkan kekompakan. Itu contoh gambar atau contoh dari materi pembelajaran yang dalam belakang. Ya. Yuk, pendapatnya jangan lupa ditulis. Kelompok 3, pendapatnya sudah ditulis belum? Oke, boleh. Boleh memberikan pendapat. Kira-kira menurut kalian apa sih perangkat keras yang harus digunakan oleh seorang guru? Nanti nak ya, tunggu yang lain ya. Kita koreksi dulu. Oke, boleh. Silakan diperiksa lagi jawabannya. Kira-kira apakah masih ada yang belum pas, ataukah mungkin ada jawaban yang masih keliru ya. Silakan dicek lagi nak ya. Waktunya masih ada. Boleh ya, jika kurang yakin pendapatnya boleh ditulis di kertas lain dulu, nanti boleh dipindahkan. Ya, biar tidak terlalu banyak coret-coretan. Nah, kalau sudah boleh dipindahkan. Bukan untuk Lagi selesai, Bu. ya. Apakah ada kesulitan mengerjakannya, nak? Tidak? Kelompok 2? Tidak ada. Kelompok 1 ada kesulitan? Tidak. Tidak. Oke. Oke, bagaimana? Sudah selesai atau belum? Sudah. Kelompok 3 sudah? Sudah. Bagaimana, nak?
kegiatan dua ini seperti apa? Bagaimana? Yang kegiatan dua ini bagaimana? Ini dipresentasikan juga Iya, dipresentasikan juga hasil pendapat kalian. langsung. Iya, memperkenalkan diri dulu baru Ini tanya. berarti langsung yang dari kegiatan satu langsung jawab kegiatan dua. Ya, nanti disebutkan nih perangkat CPU termasuk prosesor, perangkat apa? Berarti misalnya contohnya perangkat CPU termasuk perangkat misalnya output gitu. Sudah tuh langsung fungsinya dijelaskan. Sedikit saja. Sedikit. Ya. Oke, Bu. Terima kasih. Bagaimana? Sudah selesai belum? Sudah. Jika sudah selesai, kita maju presentasi ya per kelompok. Maju per kelompok presentasi ke depan. Kemudian nanti kelompok yang lain akan menanggapi dari presentasi kelompok yang maju. Nah, sekarang yang maju kelompok satu dulu. Enak, silakan nak maju ke depan. Penanya dibawa ya, penanya dibawa, ya, bukunya dibawa. Nah, kemudian hasil dari LKPD kalian juga dibawa. Oke, silakan maju. Sini berbaris. Sini, ayo, silakan berbaris. Sebelah sini, biar enggak itu. Nah. Oke, silakan. Sini. Oke, Nak. Nah, silakan perkenalkan dulu dirinya. Dari kelompok mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nih. Ayo dibaca. Ini CPU. CPU Termasuk proses Oke, untuk melaksanakan keseluruhan operasi yang dilakukan oleh komputer seperti operasi aritmatika, logika, pengendalian, dan input atau output dasar. Kemudian 2. Layar monitor termasuk di output untuk menampilkan hasil pengolahan data di komputer seperti gambar, teks, angka, grafik, dan sebagainya. 3. Printer untuk mencetak gambar foto di dokumen dalam bentuk media kertas. boleh gantian. 4. Hard disk termasuk di storage. Fungsinya untuk media penyimpan data dalam lapisan magnet pada piringan bulat atau cakram, disk tipis. 5. Keyboard termasuk di dalam input. Fungsinya untuk memasukkan karakter ke dalam komputer, memberikan perintah. Oke, lanjut. Mouse termasuk di input untuk menggerakkan dan mengatur posisi kursor di layar komputer serta mengeksekusi perintah. Speaker termasuk di output untuk menghasilkan suara dari komputer seperti musik, percakapan di film, dan efek suara lainnya dinamakan speaker. Oke, lanjut. Yang kegiatan kedua. Kegiatan 2. Menurut kalian, perangkat keras apakah yang sebaiknya digunakan oleh seorang guru dalam proses pembelajaran di kelas? Jelaskan kenapa demikian. Menurut kelompok saya, perangkat kelas yang sebaiknya digunakan oleh guru adalah layar monitor, CPU, mouse, keyboard, hard disk, speaker, dan printer. Karena perangkat keras tersebut dibutuhkan untuk bekerja dan mengajar. Oke, ayo kita kelompoknya. Silakan pimpin. Apakah dari kelompok lain ada yang ingin bertanya? Ya. Sebentar ya. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Ya, apakah dari kelompok lain ada yang ingin bertanya? Siapa? Oke, kelompok Ayu, boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aida Nawakila dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 1.
Bagaimana jika ada salah satu perangkat keras komputer yang tidak berfungsi? Oke, dah boleh silakan duduk. Oke, bagaimana si kelompok 1 tadi pertanyaannya si Ayu, katanya bagaimana jika ada salah satu perangkat keras komputer yang tidak berfungsi? Nah, bagaimana? Apakah mau langsung dijawab? Oke, boleh. Siapa yang ingin menjawab? Oke, si Kay. Bagaimana Kay? Pendapatnya Kay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Jika ada salah satu perangkat keras komputer yang tidak berfungsi, maka sistem tidak akan berjalan dengan baik dan tidak bisa digunakan. Nah, jadi kata Keiza, jika salah satu perangkat keras komputer tidak berfungsi, maka tidak akan bisa digunakan atau tidak bisa berjalan dengan baik. Oke, ayo kembali ke ketua. Bagaimana? Bagaimana? Ayu, apakah sudah jelas? Bagaimana Ayu? Apakah sudah jelas? Oke. Nah, bagus, jawabannya sudah tepat katanya. Oke, bagaimana kelompok lain? Apakah masih ada yang ingin bertanya dengan kelompok 1? Tidak? Oke, tidak ya. Kalau tidak ada, boleh kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, kelompok 1 silakan duduk lagi ke kursinya. Ayo, tutup dulu ya diskusinya. Ya, presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk lagi. Oke, lanjut. Sekarang kelompok 2. Yuk, maju. Siapa ketuanya? Oke, Sinawir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nawir Lutfi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Saputra. Perkenalkan, nama saya Naima Radina Nisa. Perkenalkan, nama saya Mulia Sadri. Nomor 1, CPU, termasuk ke dalam proses. Fungsinya ialah bertugas untuk melaksanakan keseluruhan operasi yang dilakukan oleh komputer seperti operasi aritmatika, logika, pengendalian dan input atau output dasar. Kedua, monitor, termasuk ke dalam output, berfungsi sebagai untuk menampilkan hasil pengolahan data di komputer, seperti gambar, teks, angka, grafik, dan sebagainya. 3. Printer, termasuk ke dalam output. Printer digunakan untuk mencetak gambar foto, dokumen dalam bentuk media kertas. Hard disk, termasuk ke dalam strap. Hard disk adalah media penyimpanan data dalam lapisan magnet pada piringan bulat dalam kurung cakram. Disk tipis. 5. Keyboard, termasuk di dalam input. Digunakan untuk memasukkan karakter ke dalam komputer, memberikan perintah. Mouse digunakan untuk menggerakkan dan mengatur posisi huruf di layar komputer serta mengeksekusi perintah, termasuk ke dalam input. 7. Speaker, termasuk ke dalam output. Berfungsi untuk menghasilkan suara dari komputer seperti musik, percakapan di film, dan efek suara lainnya dinamakan speaker. Ya, lanjut kegiatan kedua, boleh dibacakan lagi. Menurut kalian perangkat kelas apakah yang sebaiknya digunakan oleh seorang guru dalam proses pembelajaran di kelas? Jelaskan kenapa demikian. Speaker, untuk memperbesar suara dalam menyampaikan materi pembelajaran. Kedua, monitor, untuk membantu guru dalam memberikan contoh materi pembelajaran tersebut. Oke, kembali ke ketua kelompok. Setelah membacakan presentasi, kami buka sesi pertanyaan. Oke, apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya pada kelompok 2? Oke, boleh. Siapa nak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Alvino Putra dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 2. Perangkat keras apa yang digunakan untuk memasukkan data ke komputer? Oke, jelas kelompok 2 pertanyaannya. Perangkat keras apa yang digunakan untuk memasukkan data ke komputer? Nah, kira-kira langsung dijawab atau mau mencari dulu jawabannya? Oke, langsung dijawab. Siapa yang ingin menjawab? Saya, Mem. Oke, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Lutfi dari kelompok 2 akan menjawab Alvino dari kelompok 3. Jawabannya ialah keyboard atau papan ketik adalah alat yang digunakan untuk memasukkan karakter ke dalam komputer dan memberikan perintah. Nah, bagaimana? Bagaimana, Alvino? Oke, kata Alvino sudah baik dan jelas ya. Apakah dari teman-teman sekalian masih ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Jika tidak ada, boleh ditutup diskusinya. Demikianlah presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan dulu nak untuk kelompok 2. Silakan duduk. Oke, lanjut sekarang ke kelompok 3. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai perangkat keras. Yang pertama ada CPU, termasuk dari proses. Fungsinya yaitu untuk melaksanakan keseluruhan operasi yang dilakukan oleh komputer seperti aritmatika, logika, pengendalian, dan input ataupun output dasar. Silakan. 2. Layar monitor, termasuk ke dalam output. Fungsinya ialah untuk menampilkan hasil pengolahan data di komputer, seperti gambar, teks angka, grafik, dan lain-lain. Nomor 3, printer. Termasuk dalam output. Fungsinya untuk mencetak gambar, foto, dokumen dalam bentuk media kertas. Nomor 4, hard disk, termasuk dalam perangkat storage. Fungsinya adalah untuk penyimpanan data dalam lapisan magnet dalam piringan bulat atau cakram disk tipis. 5. Keyboard, termasuk dalam perangkat input yang berfungsi sebagai alat digunakan untuk memasukkan karakter ke dalam komputer memberikan perintah. Ya, baca sampai habis ya. Nomor 6, yaitu mouse, termasuk dari input. Fungsinya untuk menggerakkan dan mengatur posisi kursor di layar komputer serta mengeksekusi perintah. Nomor 7. Speaker, termasuk ke dalam output. Fungsinya ialah untuk menghasilkan suara dari komputer, seperti musik, percakapan di film, dan efek suara lainnya. Lanjut, yang kegiatan kedua. Kegiatan 2. Menurut kalian, perangkat keras apakah yang sebaiknya digunakan oleh seorang guru dalam proses pembelajaran di kelas? Jelaskan kenapa demikian. Pendapat kami, komputer, dikarenakan mudah untuk mengakses apapun seperti video, mapel, serta daftar kehadiran dan lain-lain. Oke, silakan Bagus. Itulah diskusi dari kami. Kami persilahkan jika ada yang ingin bertanya. Oke, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, boleh berdiri. Siapa nak namanya nak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rofi Yusaputra dari kelompok 2 ingin bertanya ke kelompok 3. Mengapa CPU disebut sebagai otak komputer? Oke, silakan duduk. Nah, pertanyaan dari si Rofi, katanya mengapa CPU disebut juga dengan otak komputer? Nah, tadi sudah Ibu jelaskan, masih ingat? Masih. Bagaimana? Ingin dijawab langsung? Boleh. Ayo silakan Alfa. Saya Alfa Nur Adila dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Yaitu mengapa CPU disebut sebagai otak komputer? Karena CPU merupakan komponen utama yang mengatur semua aktivitas dan jalan pemrograman komputer. Bagaimana jawaban dari saya? Oke,
Sekian dari diskusi kami hari ini. Kami akhiri. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertepuk tangan dulu nak untuk kelompok 3. Oke, kelompok 3 silakan duduk kembali. Oke. Nah, jadi ya kita bahas sedikit tentang hasil diskusi kalian hari ini. Nah, ternyata alhamdulillah lembar kerja yang Ibu bagikan ternyata jawaban kalian semuanya itu adalah benar. Ya, kita tepuk tangan dulu nak untuk kita semua. Oke, ya. Nah, jadi tadi Ibu beri pertanyaan nih sama kalian semua. Apakah contoh perangkat keras komputer yang harus digunakan atau yang cocok digunakan oleh oleh Ibu atau Ibu guru? Nah, ya tadi masih ingat enggak jawabannya? Kira-kira perangkat keras apa yang digunakan yang sesuai untuk digunakan oleh Ibu guru? Tadi masih ingat enggak? Masih. Ayo, apa kira-kira perangkat keras yang digunakan? Yang tidak ribet. Nawir, apa kira-kira Nawir? Speaker. Sudah speaker? Monitor. Laptop yang tidak berat. Ya, yang dia bisa dibawa ke kelas. Nah, jangan yang berat-berat. Apalagi? Mouse. Oke, mouse boleh. Ada lagi? Flash disk bisa. Ini proyektor, LCD, proyektor. Nah, ini seperti yang Ibu bawa. Ya, nak ya. Ternyata ini adalah contoh perangkat keras komputer yang harus digunakan seorang guru ya. Supaya apa? Supaya pembelajaran dapat berjalan dengan baik ya. Ternyata alat ini sangat berfungsi nak untuk kita belajar ya, karena dia sudah menjadi alat keras komputer yang sudah diminimalisirkan ya, yang sudah didesain supaya tidak memberatkan. Kalau komputer itu kan dibawa berat nak ya. Ada layar besar, ada CPU besar, ya, ada keyboard yang besar. Jadi susah kalau Ibu guru mau bawa ke kelas. Susah tak? Susah. Makanya laptop ini, nah, dirancang supaya semua alat keras komputer itu dijadikan satu, biar tidak susah bawanya, biar tidak susah membawanya ke kelas, ya. Jadi perangkat keras komputer yang harus digunakan seorang guru adalah berupa laptop. Untuk penambahnya boleh speaker, boleh LCD proyektor ya. Itu semua termasuk ke penyimpanan, termasuk ke perangkat keras komputer ya. Oke, baik. Sampai sini apakah masih ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Oke, karena keadaan sudah cukup siang ya, jadi sepertinya semangat kalian sudah mulai turun. Bagaimana kalau kita melakukan ice breaking lagi ya? Oke, silakan berdiri lagi nak. Ayo kita mulai ya. Tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Aha aha nah. Aha aha nah, aha aha semangat. Oke, tepuk tangan dulu nak. Oke, silakan duduk kembali. Nah ya, walaupun hari sudah siang, tapi semangatnya harus tetap membara ya, menyala. Ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya, nah karena kalian sudah semangat lagi untuk belajar ya. Nah, jadi kita akan melanjutkan materi kita. Kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran kita selanjutnya ya. Nah, sebelum kita Ibu akan membagikan lembar kerja individu, apakah dari kalian masih ada yang ingin bertanya tentang materi yang kita bahas tadi? Tidak ada? Sudah paham semua? Sudah. Jika kalian semua sudah paham, nah, Ibu akan memberikan lembar kerja individu. Nah, jadi individu itu adalah lembar kerja kalian yang dikerjakan sendiri-sendiri. Kalau tadi lembar kerja
berkelompok, sekarang lembar kerja individu ya. Kalau tadi nilainya kelompok, kalau ini nilai individu. Oke, siap ya? Ibu bagikan lembar kerjanya. Nah, di sini ada 5 soal pilihan ganda. Nah, nanti sebelum kalian mengerjakan, kalian tulis dulu nama dan isi dulu kelasnya, ya. Kemudian cara mengerjakannya adalah kalian cukup memberikan tanda silang pada salah satu jawaban yang benar. Misalnya soal nomor 1, komponen utama sistem komputer yang secara fisik dapat dilihat, dipindahkan, itu disebut juga dengan apa? Misalnya jawabannya software, misal D, berarti silang pada huruf D ya. Cukup 1 jawaban saja ya nak ya, jangan 2 jawaban. Kalau 2 ibu salahkan ya. Paham cara mengerjakannya? Paham. Kalau paham, ibu akan membagikannya. Jangan lupa sebelum dikerjakan, buat dulu nama dan kelas kalian ya. Jangan langsung dikerjakan ya nak ya. Buat dulu nama dulu. Buat nama dulu, buat kelasnya dulu ya. Nanti kalian sudah mengerjakan tidak ada namanya. Nah, ayo silakan dulu. Silakan ditulis dulu nama kalian. Apakah sudah dapat semua? Sudah? Sudah dapat semua? Oke, silakan ditulis dulu namanya. Nama lengkap nah ya, jangan nama panggilan. Ditulis dengan nama kalian yang lengkap. Ya, dibuat dengan nama yang lengkap. Nah, waktu pengerjaannya, ibu beri waktu kalian selama kurang lebih 5 menit ya. Kurang lebih waktu pengerjaannya ada 5 atau sampai 10 menit. Iya, iya. Oke, dibuat nama nah ya. Dibuat nama, dibuat kelas ya. Jika ada pertanyaan yang masih belum paham, boleh ditanyakan nak ya. Ingat, pilih salah satu jawaban yang paling benar. Bagaimana Nawir? Apakah ada kesulitan untuk menjawabnya? Tidak. Oke. Satu saja. Bagaimana? Sudah belum? Apakah sudah? Sudah belum? Jika sudah, dikumpul menjadi satu di atas meja, nanti Ibu ambil. Jika sudah dikumpul jadi satu di atas meja masing-masing, nanti Ibu ambil. Nawir sudah? 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 Belum?
Jangan lupa dibuat nama, dibuat kelas, nanti sudah mengumpul tidak ada namanya. Sudah belum? Bagus? Sudah. Oke, sini boleh dikumpul kalau sudah. Apakah masih ada yang belum selesai? Sudah semua? Sudah. Ya. Nah, semoga hasil dari proses kita hari ini semuanya hasilnya memuaskan ya. Semoga saja hasilnya memuaskan. Oke, amin ya rabbal alamin. Sekarang, nah, Ibu akan bertanya kesimpulan pelajaran hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan? Bagus. Oke, boleh Gus. Menurut saya, perangkat keras komputer ialah salah satu komponen dan alat yang sangat membantu dalam menjalankan kinerja sumber informasi yang akan diterapkan di dalam komputer. Sudah. Oke, ada lagi yang ingin menyimpulkan? Sudah? Sudah, oke. Jadi, kesimpulan hari ini, nah dapat kita simpulkan bahwa perangkat keras komputer, itu adalah suatu sistem komputer yang berhubungan dengan satu sama lain yang tidak bisa terpisahkan. Nah, seperti pertanyaan kalian tadi, apakah jika salah satu perangkat keras komputer rusak, apakah bisa digunakan? Nah, ternyata tidak. Nah, karena sistem komputer ini adalah mereka saling berkaitan satu sama lain. Jadi kalau misalnya ada salah satu perangkat keras yang tidak berfungsi, maka tidak dapat digunakan atau tidak dapat berjalan dengan baik ya. Seperti itu kira-kira ya kesimpulannya hari ini ya. Oke, bagaimana? Apakah masih ada yang belum paham dengan materi kita? Sudah? Tidak ada? Oke, jika tidak ada, nah Ibu akan bertanya kepada kalian lagi nih, bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Senang. Nah, apakah jika kalian bertemu dengan perangkat keras komputer yang rusak nanti, apakah dapat kalian kerjakan atau tidak? Kalian gunakan atau tidak? Apabila nanti kalian dihadapkan dengan komputer, nah perangkat komputer yang rusak, kira-kira dapat dikerjakan atau tidak? Tidak, ya. Oke, semoga materi hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua, ya. Karena kalau kita senang, maka pembelajaran hari itu juga akan menyenangkan ya. Oke, baik. Nah, apakah sebelum Ibu menutup pelajaran hari ini, anak-anak sekalian, apakah masih ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Nah, harapan kalian bagaimana? Selanjutnya, untuk pelajaran selanjutnya, bagaimana harapan kalian ke depannya? Ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan jadi bagi masa depan kita, dapat membantu masa depan kita. Oke, amin ya rabbal alamin. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat untuk masa depan yang akan datang. Oke ya. Nah, jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, maka Ibu akan menyampaikan materi selanjutnya. Materi untuk pertemuan selanjutnya yaitu nanti kita akan membahas materi tentang perangkat lunak komputer atau disebut juga dengan software ya. Nah, untuk mengetahui apa itu software dan perangkat keras komputer, nah itu akan kita bahas minggu depan ya. Nah, kemudian perangkat lunak itu akan Ibu
bahas sedikit ya sebelum kita menutup pelajaran hari ini, bahwa perangkat lunak komputer itu adalah perangkat lunak yang kebalikan dari perangkat keras. Dia bersifat tidak bisa disentuh, tidak bisa disentuh, tapi dia bisa dilihat. Nah, jadi Ibu contohkan sebagai handphone kalian. Nah, software ini adalah aplikasi. Nah ya, aplikasi yang berada pada komputer atau aplikasi yang berada pada handphone kalian. Nah, jadi di handphone kalian banyak aplikasi. Hanya ada WhatsApp, ada Instagram, ada Facebook, ada TikTok, apa lagi? YouTube, apa lagi? Facebook sudah, apa lagi? FF, oh game nak ya, oh FF, terus Mobile Legend ya, apa lagi? PUBG ya, Instagram, oke. Nah, jadi itu adalah contoh perangkat lunak komputer ya yang ada di handphone kalian yang bisa kalian gunakan tapi tidak bisa kalian sentuh seperti ini ya, tapi gunanya adalah sama ya untuk mempermudah pekerjaan kalian. Oke. Sebelum minggu depan kita membahas materi perangkat lunak komputer, kalian silakan mempelajari materi perangkat lunak komputer yang ada di buku dan belajar di rumah dulu ya. Pelajari di rumah, minggu depan akan kita bahas lagi tentang materi perangkat lunak komputer. Oke, sampai sini sudah jelas, Nak? Sudah jelas materi hari ini? Sudah, ya. Oke, jika materi ini hari ini sudah jelas, ya, silakan nanti di rumah membaca lagi materi perangkat lunak komputer. Oke, mohon maaf nak ya, Ibu batuk sedikit. Oke, jika sudah, silakan bereskan buku kalian, masukkan di dalam tas. Ya, silakan bereskan buku kalian sebelum kita menutup materi pada hari ini. Sudah selesai? Sudah. Jika sudah selesai, mari kita sama-sama berdoa agar materi yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kedepannya, dan dalam perjalanan pulang nanti kalian dapat sampai dengan tujuan. Ya, silakan ketua kelas pimpin doa dulu, Nak. Siap, berdoa. Asri inna insana lafi usri ilazina amanu wa amilu solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil sabr. Sadaqallahul azim. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Baiklah, materi hari ini cukup sampai sini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga materi hari ini dapat manfaat untuk kita semua. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.